Kembali di Kompas Siang, Saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban longsor di Malampah, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu pagi. Korban ditemukan berjarak 70 meter dari korban yang telah ditemukan sebelumnya. Upaya pencarian korban longsor di Malampah, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat membuahkan hasil pada Rabu pagi. Namun, akibat keterbatasan alat, upaya evakuasi berlangsung cukup lama. Dengan alat penggalian sederhana, tim SAR gabungan mengeluarkan jenazah korban yang tertimbun pada kedalaman 3 meter. Dengan penemuan ini, total sudah ada 2 korban longsor yang berhasil ditemukan. 4 lagi masih dalam pencarian. Total korban akibat gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat total berjumlah 13 orang, 7 di Kabupaten Pasaman dan 6 orang korban di Kabupaten Pasaman Barat. Korban berjenis sapi laki-laki telah ditemukan kembali di lokasi longsor Malampah, Tigo Nagari. Korban dari 6 korban dan ini korban kedua setelah korban sebelumnya Rudi, dan ini laki-laki lagi ditemukan pada posisi sekitar 50-70 meter dari ke arah atas dari korban yang pertama. Tim Basarnas, TNI, dan Polri dan juga bantu masyarakat mulai mengerjakan tadi mulai pukul 06.30 sekitar 3 jam lebih untuk mengevakuasi korban dikarenakan tanah yang cukup liat dan juga cukup pekat dan juga banyak longsoran terjadi dan material batu dan kayu. Jadi kemudian kebetulan kita menggunakan alat manual, menggunakan tangan dan juga menggunakan cangkul. Sementara itu, 3.000 paket bantuan Presiden untuk korban gempa tiba di kantor Bupati Pasaman Barat Selasa sore. Bantuan disalurkan untuk 2.000 keluarga di Kabupaten Pasaman Barat serta 1.000 keluarga di Kabupaten Pasaman. Tidak untuk perorangan, bantuan berisikan bahan pokok, roti, hingga minuman yang akan disalurkan dengan sistem satu paket untuk satu keluarga. Informasi terkini terkait penanganan gempa serta pencarian korban di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes. Rio, hingga kini bagaimana situasi terkini pencarian korban akibat gempa? Ya, Juno dan juga saudara, memang tadi pagi itu kembali ditemukan satu orang korban longsor di Kabupaten Pasaman, tepatnya di daerah Malampah. Ini dari hasil identifikasi yang telah dilakukan di rumah sakit itu didapati bahwasanya korban merupakan Suar, umur 56 tahun, yang merupakan warga Guguk Saparayu Malampah, Kabupaten Pasaman. Dan saat ini dengan ditemukannya Suar ini berarti ada 4 orang lagi yang masih dalam proses pencarian, dan untuk proses pencarian terus akan dilakukan hingga besok sesuai dengan Undang-Undang Darurat pencarian orang hilang itu 7 hari. Namun tidak terbuka kemungkinan bahwasanya akan ada penambahan sesuai dengan permintaan nantinya. Untuk pencarian dan untuk percepatan pencarian ini Polda Sumbar juga berencana akan menambah jumlah anjing pelacak agar memudahkan petugas di lapangan dalam melakukan pencarian korban yang 4 yang masih dinyatakan hilang ini. Demikian, Juno. Ya Rio, lalu hingga saat ini bagaimana kondisi para pengungsi? Apakah kebutuhan mereka telah tercukupi? Ya, untuk kebutuhan pengungsi memang silih berganti, bantuan terus berdatangan, dan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan makanan ringan itu sudah mencukupi. Tapi memang untuk menjadi kebutuhan yang sangat penting sekarang yang masih kekurangan adalah kebutuhan untuk makanan bayi dan juga hasil ibu menyusui. Ini kebutuhannya masih kurang. Dan satu hal lagi, pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman Barat itu sehari tempat saya melaporkan ini, mereka juga sedang kekurangan tenda karena rencananya ini akan dilakukan pemisahan lagi, tidak dia terpusat seperti ini, karena kalau terpusat seperti ini juga rentan akan adanya penularan penyakit seperti pandemi COVID-19, makanya akan nanti dipecah konsentrasinya ke tenda-tenda kecil. Dan itu memang saat ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat itu sangat membutuhkan tenda untuk memecah konsentrasi pengungsi-pengungsi ini. Demikian, gitu. Ya, Rio, hingga saat ini apakah pemerintah sudah melakukan pendataan terkait dengan kerugian akibat gempa dan juga melakukan rencana melakukan rehabilitasi? Ya, untuk masalah ganti rugi memang sini saya juga sangat menyayangkan hal ini, karena memang pemerintah kabupaten terlihat sedikit lamban. Hingga hari ke-6 ini belum ada data yang konkret tentang klasifikasi kerusakan di daerah Kabupaten Pasaman Barat ini. Dan hari ini memang direncanakan sudah jalan hari ini baru akan dilakukan pendataan klasifikasi dengan melibatkan untuk teknis dari Universitas UNP dan Universitas Andalas Padang turun ke lapangan untuk melakukan klasifikasi data kerusakan, apakah kategori untuk menentukan kategori rusak berat, ringan, dan sedang. Itu baru akan dilakukan pada hari ini.
Dan untuk ganti rugi memang itu sesuai dengan rapat koordinasi yang sudah dilakukan dengan BNPB. Ini untuk nantinya rumah yang masuk kategori rusak berat itu akan ditanggung biaya pengganti rugiannya oleh pemerintah pusat. Sementara untuk rumah yang rusak sedang itu biaya penggantiannya ditanggung oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dan rusak ringan itu ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Demikian, Juno. Baik, bantuan bagi para pengungsi cukup penting juga bagi makanan bayi hingga tenda bagi para pengungsi yang saat ini masih mendiami posko pengungsian dan juga proses ganti rugi dan rehabilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Terima kasih rekan Rio Johannes dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.